Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agis Goni Hakim, bernomor NIM 2001012093. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran pemerolehan bahasa vs pembelajaran bahasa. Untuk lebih lanjut, mari kita simak ke video ini. Pemerolehan vs pembelajaran, yaitu merupakan proses penguasaan bahasa ibu yang dilakukan oleh seorang individual secara natural. Sedangkan pembelajaran bahasa, proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas dan diajarkan oleh seorang guru. Jadi perbedaannya, pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa itu bedanya di bahasa. Kalau pemerolehan itu kita mulai mengetahui dari bahasa pertama atau ketika kita lahir pada umur 1 minggu, 2 bulan, 18 bulan, 3-4 tahun dan sebagainya. Sedangkan pembelajaran bahasa ketika kita berada di dalam ruangan kelas dan juga diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian pemerolehan bahasa, proses pemerolehan bahasa pertama yaitu kompetensi dan performansi. Dalam artian yaitu tentang membahas mengacu pada pengetahuan yang mendasari sistem peristiwa atau tindakan. Kompetensi itu tidak dapat diobservasikan, sedangkan performansi merupakan perwujudan atau realisasi yang dapat diamati secara jelas. Dalam artian merupakan suatu pembuatan aktual seperti berjalan, menyanyi, dan menari. Itu merupakan sebuah kompetensi. Untuk proses pengembangan bahasa pada anak itu ada morfologi. Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata, perubahan bentuk kata. Setelah itu terdapat arti golongan kata, dalam artian dari kata jalan, dijalankan, dan kata ragu, diragukan, dan sebagainya. Sedangkan fonologi itu menurut bahasa, menurut istilah fonologi, dan bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari bunyi bahasa secara umum, yaitu pola membedakan antara O dan U, seperti itu. Setelah berarti yang pertama itu fonologi, yang kedua itu morfologi, dan yang ketiga itu semantik. Semantik itu merupakan cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Dalam artian seperti contohnya itu cakar ayam yang berarti orang yang tulisannya jelek. Terus otak udang bermakna orang yang bodoh. Kurang lebih seperti itu. Contohnya, Rini akan belajar giat karena dia tidak mau dipanggil otak udang. Dan contohnya lagi yang bermakna kerja itu bapak banting tulang setiap hari untuk menafkahi keluarganya. Nah, dan yang terakhir yaitu sintaksis. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat.
Jadi bahasa yang mentah ditata kembali supaya bahasa tersebut itu membuahkan hasil kalimat yang sempurna. Dari kalimat bahasa juga membicarakan susuk beluk wacana, kalimat frasa dan frasa. Kemudian tahap-tahap pemerolehan bahasa. Tahap-tahapnya yaitu vokalisasi bunyi. Vokalisasi bunyi biasanya berumur 6 minggu dan berbunyi suara teriakan, tangisan dan memikul. Kemudian tahap dua kata. Dua kata itu biasanya berumur 18 bulan, memicu pada kata seperti mama dan papa. Terus tahap satu kata yaitu biasanya berumur 12 bulan, memicu kata tunggal yang dalam artian yaitu seperti ma, saya minta makan, ma, saya minta itu. Nah, itu tahap satu kata. Nah, untuk yang terakhir itu ujaran telegrafis, dalam artian kurang lebihnya berusia 2-3 tahun, sudah mampu membentuk kalimat. Jadi udah mulai sempurna gitu. Terus untuk proses perkembangan bahasa anak itu ada fonologi, semantik, ada fonologi, morfologi, semantik dan sintaksis. Sedangkan pembelajaran bahasa itu berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua setelah mempelajari bahasa pertama. Dampak perolehan bahasa itu orang tua dan lingkungan sosial mempunyai andil bersama terhadap perolehan bahasa yang akan dipelajari di tempat formal. Kemudian tentang kompetensi dan performansi. Sedangkan kompetensi mengacu pada pengetahuan yang mendasari sistem peristiwa atau tindakan. Dan kompetensi tidak dapat diobservasikan. Kompetensi merupakan suatu perbuatan aktual seperti berjalan, menyanyi, menari dan berbicara. Sedangkan performansi merupakan perwujudan atau realisasi kompetensi yang dapat diamati secara jelas. Adapun beda ejanya yaitu dihadapkan, di samping, di sebelah, sekalipun dan sekalipun. Terus kompetensi dan performansi juga terdapat bidang fonologi, morfologi dan sintaksis. Adapun yang dimaksud dengan dihadapkan, di samping, dan disebelahkan, kata ketiga tersebut seharusnya ditulis di hadapan, di samping, di sebelah. Kesalahan itu cukup sering ditemukan di dalam karya tulis, walaupun kaidah penulisannya berpreposisi telah berulang-ulang disampaikan. Keliruan itu dapat ditangguli dengan penanaman pemahaman terhadap kaidah tata tulis yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Adapun sekalipun dan sekalipun, kedua cara penulisan tersebut benar, tetapi bergantung kepada bentuk lain yang berparadigma dengannya. Penulisan sekalipun benar kalau berparadigma dengan kendatipun, meskipun, dan walaupun. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.